Evidence-Based Medicine di era pandemi COVID-19. Evidence-Based Medicine, (EBM), adalah ilmu kedokteran berbasis bukti ilmiah untuk mengetahui bukti eksternal terbaik yang memerlukan ekspertise klinis individu untuk mengaplikasikan bukti tersebut, serta disesuaikan dengan nilai dan ekspektasi pasien. Apabila seorang dokter memberikan pengobatan kepada pasiennya dan berhasil sembuh, maka kita tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai suatu bukti ilmiah yang baik. Pengalaman klinis harus dilakukan secara sistematis dengan metodologi yang terstruktur agar dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah. Perlu dipertimbangkan pula secara farmakologis dan klinis, apakah obat tersebut dapat digunakan untuk pasien secara umum. Selain itu, regulasi obat juga perlu diperhatikan, termasuk apakah ditanggung oleh asuransi kesehatan dan dapat diakses oleh pasien. Era pandemi COVID-19 merupakan masa terbaik untuk mempelajari EBM, terutama bagaimana bukti ilmiah terkait terapi COVID-19 dapat diaplikasikan. Selama masa COVID, terjadi tsunami of evidence karena banyak bukti ilmiah yang dipublikasikan. Hierarki EBM dari yang paling rendah meliputi non-EBM, laporan kasus individu, case series or studies, studi cohort, non-randomized control trial, randomized control trial, critically appraised literature, evidence-based practice guideline, systematic literature review, dan meta-analysis. Hierarki EBM tersebut dapat kita temukan pada era COVID-19 ini. Di awal pandemi, terdapat suatu kesepakatan dari ilmuwan sedunia terkait obat yang dapat digunakan untuk COVID-19, misal IFN alpha, lopinavir ritonavir, ribavirin, kloroquine fosfat, dan arbidol. Di satu sisi, beberapa klinisi tidak menggunakan kesepakatan tersebut sebagai bukti ilmiah dalam memberikan pelayanan untuk pasien dan lebih mengutamakan perawatan suportif atau terapi standar. Sementara itu, beberapa klinisi menggunakan obat tersebut berdasarkan pendapat ahli, judgment decision, dan informasi latar belakang. Perkembangan pasien kemudian dipantau dan mulai bermunculan laporan kasus, diikuti case series or studies. Penelitian cohort dan non-randomized control trial mulai dilakukan. Kemudian muncul beberapa studi RCT dengan skala besar, misal Solidarity Trial dan Recovery Trial. Di masa pandemi ini, tidak ada jaminan bahwa artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi merupakan bukti ilmiah terbaik, karena banyak jurnal membuka kesempatan publikasi COVID seluas-luasnya untuk mempercepat komunikasi ilmiah. Oleh karena itu, analisis interim perlu dilakukan pada setiap uji klinis. Terkadang, data di awal mengindikasikan bahwa suatu terapi bermanfaat, namun kemudian data keseluruhan menunjukkan tidak terbukti. Pada kondisi yang ideal, pengembangan bukti ilmiah yang relevan dilakukan dengan riset bertahap yang meliputi pengembangan teori, uji pada hewan coba, uji klinik manusia terbatas, RCT, repetisi, dan meta-analisis. Namun pada masa pandemi, bukti ilmiah berkembang dari studi teori, uji pada hewan coba, dan uji klinik manusia terbatas, sehingga EBM dapat berubah dengan cepat. Terdapat dilema yang dihadapi klinisi di masa pandemi, yaitu apakah harus melakukan do nothing, di mana menunggu bukti ilmiah terbaik, karena underestimasi manfaat dan overestimasi bahaya, atau melakukan do something, yaitu memberikan suatu terapi, karena overestimasi manfaat dan underestimasi bahaya yang mungkin ditimbulkan. Uji klinik dilakukan secara masif di era COVID-19. Pada April 2020, terdapat 1.134 uji klinik yang kemudian bertambah menjadi 3.015 pada September 2020. Data tersebut belum merupakan data keseluruhan, karena banyak uji klinik di Asia yang mungkin terdaftar di registri regional, namun tidak pada registri internasional. Berikut beberapa contoh bukti ilmiah terkait terapi COVID. Hidroksikloroquine. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa hidroksikloroquine tidak mempengaruhi luaran kematian semua sebab, penggunaan ventilasi mekanik invasif, kebutuhan ventilasi, bersihan virus, dan kepulangan dari rumah sakit. Akan tetapi, kejadian efek samping berat hingga kritis didapatkan meningkat jauh lebih tinggi pada kelompok yang mendapat hidroksikloroquine, lopinavir ritonavir. Hasil analisis sementara menunjukkan bahwa lopinavir ritonavir tidak mempengaruhi luaran mortalitas, penggunaan ventilasi mekanik invasif,
penggunaan ventilasi non-invasif versus invasif, dan kepulangan dari rumah sakit pada hari ke-28. Kejadian kegagalan respirasi atau ARDS pada hari ke-28 jauh lebih sedikit apabila diberikan pada kasus ringan hingga sedang. Namun bukti ilmiah tersebut kurang baik karena randomisasi dilakukan tanpa blinding. Remdesivir, waktu penyembuhan dan waktu perbaikan klinis didapatkan lebih baik pada penggunaan remdesivir. Tidak ada perbedaan dalam kejadian kematian semua sebab dan kepulangan dari rumah sakit antara pemberian remdesivir 5 hari atau 10 hari. Kortikosteroid, pemberian kortikosteroid menurunkan kematian semua sebab, penggunaan ventilasi mekanik, dan meningkatkan hospital discharge pada pasien yang memerlukan oksigenasi. Favipiravir. Favipiravir merupakan inhibitor RNA polimerase virus influenza yang serupa dengan corona. Pemberian favipiravir tidak menunjukkan perbedaan bermakna dalam perbaikan klinis dan kepulangan dari rumah sakit. Tocilizumab. Pada COVID, terjadi peningkatan sitokin inflamasi, peningkatan IL-6, dan marker inflamasi, sehingga pemberian tocilizumab sebagai IL-6 reseptor blocker dapat dipertimbangkan. Pemberian tocilizumab ternyata hanya menurunkan kebutuhan ventilasi invasif, namun tidak signifikan. Pemberian tocilizumab kemungkinan bisa menurunkan kebutuhan angka pasien masuk ke ICU. Terapi konvalesen plasma. Pemberian terapi konvalesen plasma banyak dilaporkan dari beberapa laporan kasus. Hasil RCT tidak menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna. Vaksin. Terdapat ribuan publikasi di PubMed mengenai COVID. Oleh karena itu, IBM ini menjadi sangat diperlukan dan menjadi lebih penting di masa pandemi. Situasi pandemik merupakan situasi yang paling tepat untuk mempelajari IBM.